Pernahkah kamu terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar karena baru saja bermimpi melihat ular? Mungkin ada rasa takut, bingung, bahkan penasaran. Apakah mimpi itu hanya bunga tidur? Ataukah sebenarnya ada pesan tersembunyi dari Allah di baliknya? Dalam Islam, mimpi bukanlah sekadar permainan tidur. Rasulullah pernah bersabda bahwa mimpi ada 3 jenis. Mimpi yang berasal dari Allah sebagai kabar gembira, mimpi dari setan yang menakut-nakuti, dan mimpi dari pikiran atau perasaan manusia sendiri. Heart Muslim. Maka, ketika seseorang melihat ular dalam mimpi, pertanyaannya bukan hanya kenapa ular, tapi juga apa pesan yang ingin Allah sampaikan melalui mimpi itu. Ular adalah makhluk yang penuh simbol. Dalam kehidupan nyata, ia dikenal sebagai hewan yang beracun, licin, dan menakutkan. Tapi dalam kacamata spiritual Islam, ular bisa berarti banyak hal, tergantung siapa yang melihat, di mana ular itu muncul, dan bagaimana perasaan kita di dalam mimpi tersebut. Para ulama tafsir mimpi, seperti Imam Ibnu Sirin, menjelaskan bahwa ular dalam mimpi seringkali melambangkan musuh, ujian, atau bahkan harta tersembunyi, tergantung pada konteksnya. Mari kita renungkan sejenak. Ketika seseorang bermimpi melihat ular yang besar, lalu ular itu berusaha mengejarnya, Ibnu Sirin menafsirkan bahwa hal itu bisa menjadi pertanda adanya seseorang yang iri, dengki, atau berusaha menjatuhkannya di dunia nyata. Namun, jika dalam mimpi itu, si pemimpi berhasil mengalahkan atau membunuh ular tersebut, itu bisa berarti kemenangan atas musuh, atau terlepas dari masalah besar yang selama ini menghimpit. Sedangkan bila seseorang melihat ular yang melingkar tenang tanpa menyerang, itu bisa menjadi pertanda datangnya rezeki atau kekuasaan yang besar. Tapi tetap harus diiringi dengan kehati-hatian, karena sebagaimana ular memiliki bisa, rezeki yang besar pun bisa membawa ujian yang besar, bila tidak disyukuri dengan benar. Begitulah makna simbolik ular, antara ancaman dan anugerah, antara bahaya dan pelajaran hidup. Dalam Al-Quran, Allah juga menjadikan ular sebagai bagian dari kisah para nabi. Misalnya, dalam kisah Nabi Musa. Dalam kisah Nabi Musa, Allah berfirman, "Dan lemparkanlah tongkatmu." Maka ketika tongkat itu menjadi ular yang nyata bergerak cepat, Musa pun lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. QSN Namel. 10 kisah ini menunjukkan bahwa ular bisa menjadi tanda kekuasaan Allah, bukan hanya makhluk yang menakutkan. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular bukan untuk menakuti Musa, tetapi untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu, bahkan terhadap hal yang manusia anggap menakutkan. Dari sinilah, para ulama mengambil pelajaran bahwa melihat ular dalam mimpi bisa menjadi tanda ujian iman, di mana seseorang diingatkan agar tidak takut terhadap makhluk, melainkan hanya takut kepada Allah semata. Namun, tidak semua mimpi ular bermakna buruk. Dalam tafsir Ar-Ruya karya Ibnu Qutaibah, dijelaskan bahwa ular berwarna putih atau emas bisa menjadi pertanda baik, yaitu datangnya rezeki, ilmu, atau kekuatan spiritual. Tapi bila ular itu berwarna hitam, besar, dan menyerang, maka itu tanda adanya musuh atau godaan syaitan yang harus diwaspadai. Dalam pandangan Islam, mimpi seperti ini bukan untuk ditakuti, melainkan untuk introspeksi diri, karena setiap mimpi bisa menjadi cermin dari kondisi batin kita. Bayangkan, seseorang yang akhir-akhir ini sedang marah, penuh dendam, atau merasa iri kepada orang lain. Jika ia bermimpi ular menyerang, bisa jadi Allah sedang menegur bahwa sifat-sifat beracun dalam hatinya sedang tumbuh seperti bisa ular. Allah ingin dia segera bertaubat, menenangkan hati, dan membersihkan diri dari penyakit hati yang bisa merusak iman. Mimpi dalam Islam bukan ramalan masa depan, tapi refleksi jiwa dan panggilan spiritual untuk memperbaiki diri. Ada pula sebagian ulama sufi yang menafsirkan mimpi ular dari sisi yang lebih dalam. Mereka mengatakan, ular melambangkan nafsu dunia yang jika tidak dikendalikan bisa menggigit pemiliknya. Tapi bila seseorang dalam mimpi mampu menguasai ular, itu menandakan
ia sedang belajar menaklukkan hawa nafsunya. Ular yang jinak di dalam mimpi bisa menjadi simbol jiwa yang mulai tunduk kepada Allah, setelah sebelumnya liar dan tak terkendali. Begitu dalamnya pesan yang Allah selipkan lewat makhluk kecil ini. Dan terkadang, ular dalam mimpi juga hadir bukan untuk menakutkan, tapi untuk memperingatkan. Pernah ada seseorang yang bermimpi rumahnya dimasuki ular-ular kecil. Ia ketakutan, lalu meminta tafsir dari seorang ulama. Sang ulama menjawab, "Jangan takut. Bisa jadi itu pertanda bahwa dalam rumahmu ada rezeki yang tertahan, atau doa yang belum kau panjatkan dengan sungguh-sungguh." Subhanallah, betapa lembut cara Allah menegur manusia. Melalui makhluk yang tampak menakutkan, Allah justru sedang mengetuk hati kita agar lebih dekat kepadanya. Ular juga menjadi simbol dari godaan dan tipu daya setan, seperti yang disebutkan dalam kisah Nabi Adam dan Hawa di surga. Dalam sebagian riwayat tafsir, disebutkan bahwa iblis menyusup melalui tubuh ular untuk bisa masuk ke dalam surga dan menggoda Adam. Walaupun kisah ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, para ulama menafsirkan bahwa simbol ular tersebut menggambarkan liciknya bisikan setan yang selalu mencari celah untuk menjerumuskan manusia. Maka, bila seseorang bermimpi ular membisik atau mendekat perlahan, itu bisa berarti ada godaan yang datang diam-diam, baik dalam bentuk dosa, hawa nafsu, atau pergaulan yang membawa pada kemaksiatan. Namun, penting untuk dipahami, tidak semua mimpi harus ditafsirkan secara mistik. Rasulullah menegaskan bahwa mimpi baik berasal dari Allah, sedangkan mimpi buruk dari syaitan. Maka bila seseorang bermimpi buruk tentang ular, hendaklah ia tidak menceritakannya kepada siapapun, dan segera berdoa, serta meludah kecil ke arah kiri 3 kali, sebagaimana sunnah yang diajarkan Nabi. Dengan begitu, gangguan setan akan sirna, dan hati menjadi tenang. Lalu, apa yang harus kita lakukan setelah bermimpi ular? Pertama, jangan panik. Mimpi hanyalah gambaran, bukan takdir. Bila itu datang dari Allah, maka pasti membawa pelajaran. Tapi bila dari setan, ia tidak akan berdaya apapun, kecuali jika kita takut kepadanya. Kedua, perbanyak zikir dan doa perlindungan, seperti membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur, agar mimpi buruk tidak kembali. Ketiga, jadikan setiap mimpi sebagai bahan muhasabah, karena bisa jadi Allah sedang ingin menegur kita melalui jalan lembut yang tak disadari. Ada pula sebagian orang yang setelah bermimpi ular, hidupnya berubah. Ada yang mulai rajin salat, lebih dekat kepada Al-Quran, atau berhenti dari kebiasaan buruk, karena ia sadar, mimpi itu bukan sekadar mimpi, melainkan peringatan agar tidak lalai. Dalam hidup, terkadang Allah tidak berbicara lewat suara, tapi lewat tanda-tanda halus seperti mimpi, kehilangan, atau bahkan pertemuan dengan makhluk yang tidak disangka. Dan ketika seseorang menyadari hal itu, ia akan menemukan bahwa setiap kejadian dalam hidupnya adalah cara Allah memanggilnya pulang kepada cahaya. Sahabat fauna Qur'ani yang dirahmati Allah, ular dalam mimpi memang bisa menakutkan. Tapi di balik ketakutan itu, ada hikmah yang besar. Mimpi bukan untuk menebak masa depan, tapi untuk mengenal kondisi batin kita hari ini. Jika dalam mimpi ular menyerang, mungkin kita sedang dikelilingi oleh amarah atau iri hati. Jika ular jinak, mungkin kita sedang berada dalam masa introspeksi dan ketenangan batin. Dan jika ular itu berwarna putih atau emas, mungkin itu adalah pertanda datangnya ilmu, hidayah, atau cahaya rezeki yang akan Allah titipkan. Semua tergantung pada cara kita memaknainya. Dengan hati yang beriman, bukan pikiran yang penuh was-was. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, ayat 78-80. Dialah yang menciptakan aku, maka dialah yang memberi petunjuk kepadaku, dan dialah yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Ayat ini mengingatkan bahwa apapun bentuk ketakutan, bahkan dalam mimpi sekalipun, tidak ada yang perlu ditakuti selain Allah. Karena jika Allah berkehendak,
Ular pun bisa menjadi pelindung, seperti pada kisah Nabi Musa. Dan jika Allah tidak berkehendak, bahkan manusia paling kuat pun tidak akan mampu melawan seekor semut. Jadi, jika suatu malam kamu bermimpi ular, jangan takut, bangunlah, berwudu, salat 2 rakaat, dan berdoalah agar Allah menjadikan mimpi itu sebagai pelajaran, bukan ujian. Karena di balik semua yang Allah tunjukkan, selalu ada maksud kasih sayang. Hanya saja, manusia sering terlambat menyadarinya. Dan siapa tahu, mimpi ular yang kamu alami malam ini bukan pertanda buruk, melainkan cara Allah mengingatkanmu agar kembali ke jalan Nia sebelum terlambat. Bukankah itu bentuk kasih sayang yang luar biasa?